Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprita Uspika SHIMH, dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Tembok. Saya mengajar mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum. Tujuan mempelajari sumber hukum adalah agar mahasiswa dapat mengetahui asal-usul dan dasar pembentukan hukum. Mari kita lihat. Sumber hukum. Menurut definisi, kata hukum berasal dari bahasa Arab al-hukmu yang berarti penghakiman, ketetapan, ketertiban, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Sumber hukum merupakan dasar atau asal mula dari lahirnya suatu ketentuan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. Menurut Rahman Amin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat membentuk negara hukum dan tempat di mana negara hukum itu berada. Mari kita lihat pendapat para ahli. Menurut Sudikno Mortokusumo, sumber hukum adalah tempat dari mana hukum itu diambil atau ditemukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber hukum adalah bahan-bahan yang digunakan oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut sosiologi dan antropolog, sumber hukum adalah masyarakat dan lembaga sosial di dalamnya yang melihat hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Menurut ahli ekonomi, sumber hukum adalah apa yang tampak di lapangan ekonomi. Menurut ahli agama, sumber hukum adalah kitab suci serta dasar-dasar agamanya. Menurut ahli hukum, sumber hukum adalah perasaan hukum yang telah tertuang dalam suatu bentuk yang menyebabkan berlaku dan ditaati orang. Fungsi memahami sumber hukum. Yang pertama, untuk mengetahui keabsahan suatu aturan hukum. Yang kedua, untuk memahami bagaimana suatu norma hukum terbentuk dan diberlakukan. Ketiga, untuk membedakan antara hukum yang bersifat formil dan material. Yang keempat, untuk menetapkan hukum secara konsisten dan efektif. 5. Untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Mari kita lihat ragam sumber hukum. Sumber hukum berdasarkan bentuknya. Pertama, sumber hukum material ialah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari hukum. Yang pertama, Pancasila ialah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bagi seluruh hukum di Indonesia. Kedua, keadaan sosial ekonomi ialah faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pembentukan hukum. Yang ketiga, pandangan masyarakat ialah nilai-nilai dan keyakinan yang dianut masyarakat. Yang keempat, asas-asas hukum umum ialah prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal. Kedua, sumber hukum formil ialah bentuk atau wadah tempat norma hukum itu dituangkan sehingga dapat diberlakukan secara resmi. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. Yang keempat, traktat atau perjanjian internasional. Yang kelima, doktrin atau pendapat para ahli hukum. Mari kita lihat penjelasan sumber hukum formal. Undang-undang
ialah produk hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif, memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Syarat-syarat berakhirnya undang-undang antara lain: pertama, jangka waktu berlaku yang ditentukan sendiri dalam undang-undang itu telah berakhir. 2. Undang-undang dicabut oleh pihak atau lembaga yang berwenang. 3. Adanya undang-undang yang baru yang mencabut undang-undang yang lama. 4. Dinyatakan tidak berlaku oleh hakim dengan alasan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. 5. Timbul kebiasaan baru dalam masyarakat yang bertentangan dengan undang-undang sehingga undang-undang itu tidak lagi ditaati masyarakat. 6. Bertentangan dengan jurisprudensi tetap. 7. Keadaan yang diatur oleh undang-undang sudah tidak ada lagi. Kebiasaan ialah perilaku masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan dianggap sebagai hukum, diakui selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Jurisprudensi ialah putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar untuk memutus perkara sejenis, terutama jika belum ada pengaturan dalam undang-undang. Macam-macam jurisprudensi antara lain: 1. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama. Yang 2, jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Traktat atau perjanjian internasional ialah kesepakatan hukum antar negara yang mengikat pihak-pihak yang menandatanganinya. Harus diratifikasi sebagai berlaku dalam hukum nasional. Doktrin, pendapat para sarjana hukum yang dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan hakim. Berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum. Sumber hukum di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, Peraturan Presiden. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Undang-Undang atau Perpu. Kesimpulan, sumber hukum adalah dasar dari berlakunya suatu aturan hukum. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama material, isi hukum, dan kedua formil, bentuk hukum. Memahami ragam sumber hukum sangat penting bagi mahasiswa hukum agar dapat memahami bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dikembangkan. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang asas-asas hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.